Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, yaitu suatu bentuk pelatihan robotik, programming dan animasi untuk anak-anak kita usia PAUD sampai dengan usia sekolah menengah umum ya. Dan kegiatan-kegiatan serta produk-produk para petani, terutama para petani kebun berkah. Dan channel Junediono Kebun Berkah ini sebagai channel resmi kebun berkah, sedangkan kebun berkah sendiri merupakan suatu perkumpulan informal yang terdiri dari beberapa personal ya, baik yang individual maupun yang kelompok, mulai dari para petani ya, petani tanaman hias maupun petani-petani hutan serta petani dalam artian umum, serta para penyuluh, baik penyuluh kehutanan maupun penyuluh pertanian, baik yang aparatur sipil negara maupun para penyuluh swadaya. Ada juga komunitas-komunitas ya yang bergabung dengan kami secara informal. Ada komunitas apa namanya Ciliwung, ada komunitas Rumpunawi dan sebagainya. Ada juga kelompok tani. Untuk itu, sahabat kebun berkah, kami memohon sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, dan share pada kawan-kawan yang lain sehingga channel ini bisa ramai ya. Bisa ramai dan bisa menjadi ajang pemasaran juga untuk para petani kami, para petani kebun berkah. Dan mudah-mudahan melalui channel ini, produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani kami, petani kebun berkah, bisa laku dijual. Baik sahabat kebun berkah, kali ini kami ingin menyampaikan atau membahas terkait dengan rehabilitasi hutan pada kawasan konservasi. Ya, kemarin kita sudah membahas terkait dengan manajemen rehabilitasi hutan ya. Ini merupakan pandangan saya ya. Nah, sekarang sesuai janji saya akan membahas terkait rehabilitasi hutan pada kawasan-kawasan tertentu. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan rehabilitasi hutan di kawasan konservasi. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, sebelum kita membahas terkait dengan rehabilitasi hutan pada kawasan konservasi, kita harus mengerti terlebih dahulu kawasan konservasi itu apa ya. Jadi tentunya kita harus mengerti terlebih dahulu kawasan konservasi itu apa. Kawasan konservasi merupakan suatu kawasan atau wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau oleh yang berwenang sebagai kawasan yang wajib dilindungi agar kondisi kawasannya tersebut tetap lestari, tetap berfungsi sebagaimana tujuannya. Ya, jadi kawasan konservasi tadi merupakan suatu kawasan yang telah ditetapkan ya oleh pemerintah atau oleh yang berwenang sebagai kawasan yang wajib dilindungi agar kondisi kawasan tetap lestari atau tetap terjaga. Dari definisi tersebut tentunya kita akan bisa memahami karakteristik apa sih yang disebut dengan kawasan konservasi. Ini saya mengutip dari situsnya Balai Besar KSDA Papua Barat. Jadi kawasan konservasi memiliki karakteristik yang berbeda ya. Hal ini disebabkan oleh adanya fungsi dan peranannya yang berbeda. Dan adapun karakteristik kawasan konservasi, yang pertama adalah
karakteristik, memiliki keaslian atau keunikan ekosistem, baik hutan hujan tropis ya, meliputi ekosistem pegunungan, dataran rendah, rawa, gambut, maupun pantai. Jadi kawasan konservasi itu pasti memiliki karakteristik yang unik atau keaslian ataupun keunikan ekosistem ya yang menjadi andalannya. Karakteristik yang kedua dari sebuah kawasan konservasi adalah habitat ataupun ruang hidup bagi satu atau beberapa spesies, baik flora maupun fauna yang khusus, endemik ya. Artinya hanya terdapat di suatu tempat ya, di seluruh muka bumi. Langka ataupun terancam punah. Misalnya harimau, cendrawasih, kakak tua, badak, gajah, maupun yang lainnya. Yang ketiga, tempat tersebut mempunyai keanekaragaman plasma nutfah alaminya. Jadi di situ terdapat keanekaragaman hayatinya yang memiliki plasma nutfah alami. Itu karakteristik yang ketiga. Karakteristik yang keempat adalah bentang alamnya atau landscape-nya atau ciri geofisiknya memiliki atau bernilai estetika atau nilai ilmiah. Ya, ini adalah karakteristik yang keempat. Karakteristik yang kelima dari sebuah kawasan konservasi adalah fungsi perlindungan, yaitu hidroorologinya untuk batu ataupun tanahnya, air, dan iklim globalnya. Dan karakteristik yang keenam atau yang terakhir adalah pengusahaan wisata alamnya, ya, yang memiliki kekhasan alami ya. Misalkan ada danaunya, ada pantainya, ada keberadaan satwa liar yang menarik di situ. Ya, inilah 6 karakteristik kawasan konservasi. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, bahwa adapun jenis-jenis kawasan konservasi ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang pertama adalah kawasan Suaka Alam atau KSA. KSA merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan Suaka Alam dibedakan menjadi dua, yaitu Cagar Alam atau CA dan Suaka Marga Satwa atau SM. Cagar Alam merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan ya, tumbuhannya, satwanya maupun ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami ya. Ini cagar alam, ingat ya, keberlangsungannya secara alami atau perkembangannya berlangsung secara alami. Sedangkan Suaka Marga Satwa merupakan kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Ya. Nah, kalau cagar alam ini harus perkembangannya berlangsung secara alami, kalau Suaka Marga Satwanya ini adalah pembinaan terhadap habitat. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, jenis kawasan konservasi yang kedua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah kawasan pelestarian alam atau KPA. KPA di dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat ataupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari
terhadap sumber daya alami hayati dan ekosistemnya. Ya, di sini ada pelestarian, ada pemanfaatan ya, kalau di KPA. Kawasan Pelestarian Alam atau KPA terdiri dari Taman Nasional. Ya, ini yang pertama adalah Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Ya, jadi kawasan KPA ini yang pertama adalah Taman Nasional. KPA yang kedua adalah Taman Hutan Raya atau Tahura. Tahura merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan menyimpan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami ataupun buatan. Jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Ya, Taman Hutan Raya ini. Dan yang ketiga adalah Taman Wisata Alam, TWA. TWA merupakan kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Inilah sahabat kebun bertera ya. Dan sejalan dengan itu ada juga diatur dalam Peraturan Menteri KP ya, nomor 31 tahun 2020 bahwa kawasan konservasi perairan dibagi menjadi 3 kategori yaitu taman, swaka, dan kawasan konservasi maritim ya. Di dalam peraturan tersebut ya peraturan nomor 31 tahun 2022 yang disebut dengan kategori taman yaitu memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologi secara alami dan dapat dikelola secara berkelanjutan. Ya, ini yang disebut dengan taman. Yaitu yang keduanya yaitu berpotensi sebagai warisan dunia secara alami. Ya, dunia tapi alami bukan buatan. Yang ketiga yang disebut sebagai kategori taman ini yang mempunyai luas wilayah pesisir dan atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian. Ya. Inilah 3 kategori suatu wilayah yang dikatakan sebagai taman. Lalu yang disebut dengan kategori swaka juga memiliki kategori. Yang pertama, memiliki satu jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik, dan atau yang terancam punah di habitatnya sehingga memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar dapat terjamin keberlangsungannya, perkembangannya secara alami. Ini adalah kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah memiliki luas habitat dari spesies target yang mendukung keberlangsungan siklus hidup spesies target. Ya. Ini yang kategori yang kedua yang disebut sebagai kategori swaka. Dan kategori yang ketiga adalah tempat hidup dan berkembang biak satu jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, ini adalah kategori swaka. Sedang untuk kategori yang terakhir yaitu kategori kawasan konservasi maritim. Yang pertama adalah wilayah kelola masyarakat hukum adat yang telah diserahkan pengelolaannya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah wilayah pesisir dan atau pulau-pulau kecil yang diatur dengan adat tertentu, kearifan lokal dan atau hak tradisional. Dan kategori yang ketiga adalah tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi. Nah, itulah sahabat kebun berkah. Jadi ada kawasan yang di darat maupun kawasan yang di perairan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, melihat dari penjelasan-penjelasan tadi, maka kita bisa menggarisbawahi manfaat kawasan konservasi ya. Yang pertama untuk melindungi kekayaan alam dan memelihara proses-proses ekologi.
maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Yang kedua adalah melindungi spesies flora dan fauna yang langka ataupun hampir punah. Yang ketiga adalah melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan juga unik. Dan yang keempat adalah melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, faktor mikroorganisme, maupun sebab-sebab yang lainnya. Itulah sahabat kebun berkah, kawasan konservasi. Mudah-mudahan bisa jelas penjelasan kami ya. Dan mohon maaf ini pandangan-pandangan kami sendiri ya, di samping dengan membuka literatur-literatur yang ada. Dan ini apa namanya terkait dengan kawasan konservasi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu kita kembali ke permasalahan awal, yaitu terkait tentang rehabilitasi hutan pada kawasan konservasi. Tadi kan kawasan konservasi kan sudah ya, sudah dijelaskan. Ternyata kawasan konservasi yang bisa direhabilitasi itu hanya bagian-bagian tertentu ya sahabat kebun berkah. Di luar CA yang tadi disebutkan ya, cagar alam maupun di luar zona inti. Dan rehabilitasi ini dilakukan pada zona rehabilitasi. Ingat-ingat ya bahwa rehabilitasi hutan yang dilaksanakan pada kawasan konservasi itu pada zona rehabilitasi. Dan di luar cagar alam maupun zona inti. Ya, berdasarkan pengertian-pengertian paparan-paparan yang sudah kami sebutkan tadi di atas. Adapun tujuan dari rehabilitasi hutan pada kawasan konservasi yaitu untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Ya, ingat-ingat ini ya. Jadi kita melakukan rehabilitasi hutan dan pada kawasan konservasi itu hanya tujuannya adalah pemulihan ekosistem, pembinaan habitat, dan peningkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama kita bicarakan yaitu pemulihan ekosistem. Apa sih pemulihan ekosistem tersebut? Pemulihan ekosistem merupakan kegiatan pemulihan pada KSA, kawasan suaka alam, dan KPA, kawasan pelestarian alam, termasuk di dalamnya pemulihan terhadap alam hayatinya sehingga terwujud keseimbangan alam hayati dan ekosistem kawasan tersebut ya. Tapi ingat, ya untuk rehabilitasi tadi sudah dikunci di luar zona inti dan cagar alam. Karena cagar alam posisinya pada KSA, zona inti bisa di KPA. Ingat-ingat ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ekosistem pada penyusun KSA maupun KPA yang akan dipulihkan merupakan tindakan pemulihan agar ekosistemnya kembali ke kondisi asli atau sesuai dengan tujuan pengelolaannya, ya, agar kembali kepada kondisi aslinya ataupun sesuai dengan tujuan pengelolaannya. Mungkin karena terjadi sesuatu hal dengan perkembangan waktu, KSA dan KPA itu terjadi kerusakan misalkan ya. Misalkan ada ekosistem yang mengalami kerusakan ringan atau terdegradasi. Ada juga mungkin ekosistem yang mengalami kerusakan sedang atau terganggu, atau juga ada ekosistem KSA atau KPA yang mengalami kerusakan berat atau terdestruksi. Ya, ada terdegradasi atau ringan, ada terganggu, kerusakan sedang, dan ada yang terdestruksi, kerusakan berat. Ya, sedangkan pemulihan ekosistem ya, selain rehabilitasi juga bisa dilakukan dengan mekanisme alami ya, dan restorasi. Nah, berarti di sini kita melakukan rehabilitasinya di pemulihan ekosistemnya ya, baik di yang kerusakan ringan atau terganggu, terdegradasi,
kerusakan sedang atau terganggu maupun kerusakan berat atau terdestruksi, sahabat kebun berkah. Inilah pemulihan ekosistem. Yang kedua adalah pembinaan habitat. Ya, pembinaan habitat ini biasanya ada pada restorasi ekosistem, sahabat kebun berkah, yang merupakan bagian dari pemulihan sebenarnya ya. Jadi merupakan suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam, laut, serta terganggunya status satwa liar, biota air, ataupun biota laut, dan tindakannya melalui penanaman, rehabilitasi badan air atau rehabilitasi bentang laut, maupun pembinaan habitat dan populasi. Ya, ini bisa rehabilitasi ini dengan tujuan pembinaan habitat, yaitu melalui restorasi ekosistem. Ya, jadi demikian juga pada ekosistem daratan ya, dengan cara rehabilitasi itu dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan dan pengamanan, penanaman ya, pengkayaan jenis dan pembinaan populasi ya. Ingat ini, tapi ketika penanaman maupun pengkayaan jenis tentunya merupakan endemik di situ ya. Memang yang unik di situ. Karena KSA maupun KPA tadi memiliki keunikan-keunikan tertentu. Tidak asal menanam dengan tanaman, ya yang penting saya tanamlah misalkan. Tapi tidak seperti itu, sahabat kebun berkah. Penanaman maupun pengkayaan jenis ya dilakukan sesuai dengan habitat di situ, dengan endemik di situ. Karena memiliki kekhasan, keunikan ya. Dari ada karakteristik tadi ya yang disebut dengan kawasan konservasi itu memiliki karakteristik. Tidak sembarangan, sahabat kebun berkah. Dan yang ini apa namanya? Selanjutnya rehabilitasi juga dilakukan dengan pembinaan populasi ya. Dan pembinaan populasi itu bisa pelepas liaran satwa maupun satwa utamanya maupun satwa mangsanya dan perlindungan dan pembinaan habitat ya, sahabat kebun berkah. Sedang kegiatan yang ketiga tentunya adalah meningkatkan atau menjaga keanekaragaman hayati. Ini juga apa namanya menjadi tujuan terkait dengan rehabilitasi lahan ya, rehabilitasi hutan di kawasan konservasi, peningkatan keanekaragaman hayati. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan peningkatan keanekaragaman hayati, bisa berupa flora maupun bisa fauna ya, juga harus memandang kekhasan, keunikan dari kawasan konservasi yang ada. Tidak serta-merta, tidak asal-asalan, pokoknya misalkan nanam, misalkan ya, tetapi kita harus mengerti sebenarnya di Taman Nasional A misalkan itu endemiknya apa. Dulu misalkan kalau sudah benar-benar rusak, sudah tidak ada tanamannya misalkan, kita harus mengerti sejarahnya ya. Sejarahnya dulu itu seperti apa sih? Ya, jangan-jangan dulu sejarahnya memang savana misalkan. Maka jangan sampai kita karena memang savana itu tutupan lahannya dianggap tidak ada karena rumput semua, maka kita hijaukan misalkan dengan tanaman-tanaman yang bukan endemik. Karena endemiknya adalah rumput savana. Nah, gitu ya. Jadi tidak serta-merta, tidak seenaknya untuk melakukan kegiatan penanaman. Misalkan ya karena untuk meningkatkan keanekaragaman hayati floranya misalkan. Karena sudah kelihatan ilalang ya, kelihatan rumput semua misalkan. Tapi memang taman nasionalnya itu adalah taman nasional savana, tipe savana atau tipe ilalang katakanlah. Nah, tapi kita dengan bangganya menanam, merehabilitasi dengan tanaman yang lain misalkan. Dan ini tidak sesuai dengan
kondisi kekhasannya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah terkait dengan rehabilitasi hutan di kawasan konservasi ya, yang memiliki keunikan tertentu. Sehingga kita harus lebih hati-hati agar keanekaragaman hayati tetap terjaga, fungsi dari kawasan hutan konservasi pun tetap terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.